Nah, berikutnya untuk kata kunci jawaban skor yang tertinggi itulah tentunya berintegritas dan konsisten, kolaboratif. Di asrama sekolah rakyat misalkan terdapat peserta didik dari berbagai daerah, beberapa anak mulai membentuk kelompok berdasarkan daerah. Kemudian untuk kompetensi teknis, untuk yang formasi wali asuh. Nah, kira-kira apa saja nih yang kita pelajari? Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di sekolah rakyat. Nah, tentunya setelah kita lulus seleksi administrasi, saatnya kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi kompetensi ya, terdiri dari seleksi kompetensi dengan cat BKN dan juga seleksi kompetensi tambahan teman-teman. Nah, tentunya pada tahapan ini teman-teman harus mengetahui nih, kira-kira seperti apa sih kisi-kisi soal P3K sekolah rakyat di tahun 2026 ini. Nah, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru kira-kira seperti apa kisi-kisi seleksi P3K sekolah rakyat, sehingga nanti kita akan bisa terarah ya untuk belajar kita itu apa saja yang harus kita pelajari. Dan tentunya mumpung masih banyak waktu, teman-teman perlu persiapkan sejak sekarang ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, kalau kita cek yaitu pengumuman dari Kemensos terkait tentang pengadaan P3K guru di sekolah rakyat maupun juga P3K tenaga teknis atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah rakyat, maka untuk jenis seleksi yang akan diujikan itu terdapat 3 seleksi ya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ini ada seleksi kompetensi dengan cat BKN, kemudian ada seleksi kompetensi tambahan teman-teman. Nah, untuk yang seleksi kompetensi dengan cat BKN ini terdiri dari 4 sub seleksi, yaitu ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian sosial kultural, dan juga wawancara. Ya, nanti akan menilai nih, yaitu menilai integritas dan juga moralitas. Nah, sedangkan untuk yang seleksi kompetensi tambahan atau SKT ini berupa ada psikotes, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga ada tes wawancara. Dan tentunya untuk mempersiapkan diri nanti kita mengikuti tes dengan CAT atau Computer Assist Test yang meliputi ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Di sini kita bisa belajar teman-teman ya. Untuk belajar kita bisa dari berbagai macam sumber nih. Yang pertama mungkin teman-teman bisa membeli buku gitu ya. Misalkan buku kalian tuh formasinya apa nih yang dilamar, apakah wali asrama atau mungkin juga wali asuh atau mungkin operator sekolah, kemudian untuk formasi lainnya juga atau mungkin guru teman-teman. Jadi kita bisa belajar sejak sekarang ya dari buku. Nah, kalau misalkan teman-teman menginginkan rekomendasi buku, ini silahkan cek pilihan yang ada di deskripsi video ini atau di pojok kiri video ini ya. Dan yang kedua, ini teman-teman bisa nih, yaitu untuk ikut bimbel online yang ada di kelasidi.com, yaitu dengan kelas P3K Premium Guru dan juga Tendik. Nah, di sini nanti kita akan bisa sekaligus ikut tryoutnya ya, dan kalian mendapatkan juga untuk file kisi-kisi yang ini nanti akan kita bahas nih. Tentunya dengan mempelajari kisi-kisi sejak sekarang ini nanti akan memudahkan kita untuk belajar, dan juga belajar kita ini nanti akan terarah. Jadi dengan bergabung ke bimbel kelasidi.com, di sini nanti kita bisa yang pertama itu belajar ya, belajar sesuai dengan formasi kita nih. Apakah kita melamar formasi administrasi perkantoran, kemudian pengelola keuangan, wali asrama, wali asuh, kemudian juga untuk formasi lainnya. Kita bisa belajar seluruh materinya di sini. Setelah itu nanti kita bisa latihan soal dan juga mengerjakan tryout ya. Untuk bergabungnya cukup mudah teman-teman. Kalian bisa ketikkan saja di Google kelasidi.com, kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian kalian klik daftar di sini, kemudian kalian masukkan nama, nomor HP, email, membuat password dan juga konfirmasi password. Setelah itu teman-teman bisa klik saja daftar. Setelah itu silahkan kalian ketika udah login ya, kalian klik di sini yaitu beli kelas. Kemudian kalian pilih nih yang P3K Premium Guru dan Tendik.
Kemudian teman-teman bisa klik di sini lihat kelas. Kemudian kalian nanti akan mendapatkan harga sekian, dan supaya nanti kita dapat diskon lagi, kalian bisa masukkan kode voucher yaitu calon guru ya. Kemudian kalian pastikan sudah menerapkan untuk kode vouchernya, berhasil menerapkan kode voucher. Nah, di sini nanti apa nih yang kita dapatkan? Ini dari seluruhnya teman-teman ya. Dan nanti akan bisa kalian dapatkan. Kemudian setelah itu kalian bisa klik saja di sini yaitu tombol bayar nih ya. Kemudian setelah kalian klik bayar di sini, berikutnya nanti kalian tinggal bayar saja. Bisa menggunakan bank, bisa juga nanti dengan scan QR code yang ada di sini. Setelah selesai, nanti untuk mengaksesnya kalian bisa klik di sini yaitu kelas saya. Kemudian kalian mulai belajar dilihat kelas di sini ya. Nanti silahkan teman-teman mulai explore untuk belajarnya, mulai dari belajar kisi-kisinya, kemudian latihan soal, dan juga membiasakan diri untuk mengerjakan soal tryout yang ada di sini. Nah, di sini kita mulai dari yang kompetensi manajerial teman-teman ya. Untuk kompetensi manajerial, kisi-kisi soalnya, jadi kita harus mengetahui dulu nih yang dimaksud dengan pengertiannya dulu. Nah, kompetensi manajerial merupakan kemampuan yang menggambarkan kemampuan individu dalam mengelola diri sendiri, orang lain, tugas, serta sumber daya organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi di sini untuk aspek utamanya ya, ini adalah mengelola diri, kemudian mengelola orang lain, tugas, kemudian mengelola perubahan, sistem, mengambil keputusan. Nah, aspeknya itu adalah mulai dari integritas. Nah, indikatornya adalah ini ya. Misalkan untuk integritas itu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika, konsisten antara ucapan dan tindakan nih. Nah, ini kalian bisa screenshot saja teman-teman ya. Kemudian di sini aspek berikutnya adalah kerjasama. Inilah untuk indikatornya itu pada kolom ini. Kemudian ada komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan nih. Nah, berikutnya untuk kata kunci jawaban skor yang tertinggi, itulah tentunya berintegritas dan konsisten, kolaboratif dan menghargai orang lain, komunikatif dan jelas ya. Nah, inilah untuk tujuan dari kompetensi manajerial, itu adalah yang ada di sini teman-teman. Kemudian untuk kisi-kisi soal yang kompetensi sosial kultural ya. Ini indikator pertamanya, ini adalah perekat bangsa teman. Nah, jadi untuk materinya itu mulai dari keberagaman, toleransi, kemudian inklusivitas. Kemudian untuk indikatornya adalah yang ada di sini. Misalkan untuk toleransi nih, menentukan tindakan yang tepat saat menghadapi perbedaan keyakinan dan juga budaya. Ini menghargai keberagaman, inklusivitasnya adalah ini. Kemudian untuk kata kuncinya, nah ini. Untuk contoh stimulus soalnya, di asrama sekolah rakyat misalkan terdapat peserta didik dari berbagai daerah, beberapa anak mulai membentuk kelompok berdasarkan daerah asalnya. Nah, sehingga interaksi antar kelompok ini menjadi terbatas ya. Nah, jadi kemampuan yang diuji itulah perekat bangsa, toleransi, inklusivitas, dan juga kerjasama. Dan untuk karakteristik dari jawaban skor yang nanti mendapatkan nilai tertinggi, itulah proaktif menyelesaikan masalah, kemudian mengajak semua pihak untuk berdialog, tidak memihak kelompok tertentu, menjaga keharmonisan jangka panjang, kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, mengedepankan nilai kebinekaan dan persatuan. Lantas untuk yang kisi-kisi pertanyaan seleksi tes wawancara nih. Tes wawancaranya seperti apa? Yaitu untuk menguji integritas dan juga moralitas ya. Nah, di sini kompetensi yang dinilai itu adalah diantaranya kejujuran, contohnya bersikap jujur dalam perkataan, tindakan, dan pengambilan keputusan. Kemudian rasa tanggung jawab, disiplin, kemudian keadilan, konsistensi, kemudian etika publik ya. Inilah untuk aspeknya: kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, integritas, sampai komitmen pada pelayanan publik. Untuk indikatornya, kemudian fokus penilaiannya itu pada, misalkan untuk yang kita ambil disiplin ya, tepat waktu, patuh terhadap aturan, tertib administrasi. Nah, ini untuk prinsipnya, prinsip integritas dari seorang ASN. Dan untuk kata kuncinya yang ada di sini ya, jujur dan terbuka, bertanggung jawab atas tugas keputusan sampai menjadi teladan nih bagi orang lain.
Kemudian untuk kompetensi teknis, nah kompetensi teknis itu nanti akan difokuskan lebih mengerucut pada jabatan yang dilamar teman-teman ya. Misalkan teman-teman melamar sebagai di sini formasi wali asrama nih, yaitu jabatan penata layanan operasional. Nah, di sini untuk materinya telah terkait tentang bagaimanakah cara pengelolaan asrama, pengasuhan dan pendampingan, pengembangan peserta didik, kemudian perlindungan anak, tata tertib disiplin sampai nanti di komunikasi yang efektif nih. Indikator yang diujikan itu di sini ya. Misalkan kita ambil dari kesehatan dan kebersihan nih. Membiasakan kemudian sehat, peduli lingkungan. Ini untuk materinya, kemudian indikator yang diujikan. Inilah untuk prinsip dari wali asrama, mulai dari integritas, empati, disiplin, tanggung jawab, dan juga profesionalisme. Kemudian untuk kompetensi teknis untuk yang formasi wali asuh. Nah, kira-kira apa saja nih yang kita pelajari? Nah, di sini untuk formasi wali asuh penata layanan operasional yang teman-teman nanti silakan dipelajari itu mulai dari pengasuhan peserta didik. Indikatornya adalah seperti ini. Misalkan memahami konsep pengasuhan, tanggung jawab dan pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian perkembangan peserta didik ini 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, sampai yang terakhir adalah etika pelayanan publik ya. Untuk nilai utamanya integritas, empati ini. Nah, ini adalah untuk yang teman-teman melamar sebagai wali asuh. Kemudian untuk teman-teman yang melamar pada formasi P3K guru ya di sekolah rakyat, aspek kompetensi teknisnya itu mulai dari penguasaan materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Untuk indikatornya adalah ini ya. Kemudian untuk ruang lingkupnya ini sampai nanti di perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengelolaan kelas, penggunaan TIK dalam pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik, pemahaman peserta didik, PTK, kemudian refleksi dan juga perbaikan. Kan untuk tugas guru kan seperti ini ya. Kemudian untuk indikator soalnya, kemudian untuk ruang lingkupnya ini berada pada bagian ini. Nah, kata kunci jawaban skor tertinggi yang teman-teman perlu diperhatikan dan diingat-ingat nanti ya. Nah, ini mulai dari sesuai tujuan pembelajaran dan capaian sampai di efektif, efisien dan juga tepat sasaran nih. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian sampai di pengelolaan kelas hingga di refleksi dan perbaikannya. Kemudian untuk yang formasi guru itu memungkinkan juga untuk SJT ya, atau situational judgment test teman-teman ya. Yaitu penilaian berdasarkan situasi kerja nyata. Jadi semacam studi kasus teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan suatu situasi seperti itu, maka nanti bagaimana teman-teman untuk mengatasinya. Jadi untuk prinsip penilaian dari SJT atau situational judgment test itu adalah berbasis pada situasi kerja nyata, mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap profesionalisme guru ya, sampai nanti selaras dengan nilai ASN berakhlak nih dan profil pelajar Pancasila total. Sedangkan untuk fokusnya itu di sini ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, pertimbangan etis, kemudian dampak keputusan atau impact. Dan untuk contohnya, contoh kondisi atau situasi SJT ya. Misalkan guru menghadapi situasi kelas yang beragam, keterbatasan sumber daya, perbedaan kemampuan peserta didik, tantangan perilaku, hingga perubahan kebijakan sekolah nih. Nah, pilih tindakan atau keputusan terbaik ya, yang paling efektif, etis dan berdampak nih, positif bagi pembelajaran ya. Nah, jadi kira-kira gambaran untuk materi yang teman-teman pelajari ya untuk yang mau mengikuti seleksi P3K sekolah rakyat, baik itu jabatan teknis, tenaga kependidikan maupun juga guru, kira-kira seperti itu. Nah, salam sukses untuk teman-teman semuanya, semoga lulus ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.